Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hidup ini Allah ciptakan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Segala fasilitas, segala benda yang indah-indah di muka bumi ini, atau peristiwa-peristiwa yang melukai hati, yang menyayat sehingga darah itu harus mengucur dengan deras dari jantung kita, itu ujian dari Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk fitnah, ujian untuk kalian, dan kepada kami kalian kelak akan kembali. Ada banyak fitnah di muka bumi ini. Ada fitnah kemiskinan, ada fitnah kekayaan, ada fitnah harta, ada fitnah anak, ada peperangan, ada gempa, ada banjir, ada perampokan, ada kebakaran, dan berbagai macam fitnah lainnya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Ma taraktu ba'di finnas fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Kata beliau alaihi salatu wassalam, aku tidak meninggalkan setelahku di tengah-tengah manusia sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih membahayakan atas kaum laki-laki daripada wanita. Di antara semua fitnah yang ada, ternyata yang paling dahsyat buat kaum laki-laki adalah wanita. Para wanita harus faham bahwa dirinya adalah fitnah, ujian. Dia perhiasan yang indah, yang dunia tanpa wujudnya terasa gelap, walaupun mentari terbit, dan di langit tidak ada segumpal awan pun. Kedamaian, ketenangan, ketentraman tanpa ada wanita susah untuk didapatkan. Allah Azza wa Jal berfirman, "Zuyyina linnas hubbus syahwat." Telah dicintakan kepada manusia hubbus syahwat, cinta kepada syahwat. Syahwat apa? Allah mengatakan minan nisa, dari wanita-wanita. Lanjutan ayat itu mengatakan minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah jadikan wanita termasuk cinta syahwat, dan Allah memulai dengan wanita sebelum menyebutkan emas, perak, kendaraan, pertanian, usaha-usaha, sebelum fitnahnya anak. Sebelum semua fitnah.
Kenapa? Subhanallah. Kenapa wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan naqisatu aqlin wa din? Perempuan ini agama dan akalnya kurang. Mungkin sebagian wanita tak suka dengan uraian atau dengan sabda Rasul SAW ini. Tapi kita harus terima. Itu realita. Siapapun punya hak untuk membuktikannya. Bagaimana wanita menjadi fitnah buat kaum laki-laki yang akalnya kurang, agamanya kurang wanita ini. Ternyata membuat laki-laki melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan akal dan agamanya kurang. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Kalau akalnya lengkap, nggak mungkin dia. Berapa banyak laki-laki yang korupsi karena wanita? Na'udzubillah. Akalnya di mana? Berapa banyak laki-laki yang akhirnya durhaka, memutus silaturahimnya gara-gara wanita. Melakukan perbuatan dan tindakan yang memalukan gara-gara wanita. Fitnah wanita maksudnya. Berlomba-lomba mencari dunia, lupa dengan halal dan haram karena fitnah wanita. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia ini manis rasanya, hijau warnanya, dan Allah menjadikan kalian khalifah di sana supaya Allah melihat bagaimana kerjaan kalian, bagaimana kelakuan kalian di dunia. Fattaqud dunya, berhati-hatilah kalian dengan dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Awal fitnah di Bani Israel adalah wanita. Kerusakan, kekacauan yang terjadi di Bani Israel, penyebab pertamanya adalah godaan wanita. Di riwayat Imam Ahmad disebutkan perincian tentang kisah Bani Israel. Bagaimana fitnah wanita di sana? Disebutkan imra'atain tawilatain tu'rafan wa imra'atun qasiratun aw imra'atin qasiratin la tu'raf. Ada dua wanita yang tinggi yang orang udah pada tahu, dan ada wanita yang pendek, orang nggak tahu dengan dia. Kalau dia ini pendek, nggak dikenal dia. Fattakhadhat rijlain min khashab. Lalu perempuan ini pasang, kalau hadis disebutkan, kaki dari kayu. Dia pakai sepatu hak tinggi. Tinggi. Dia pendek, dia ingin tinggi. Maka dia pakai itu kaki dari kayu, ya, sepatu yang berhak tinggi, yang itu biasanya dari kayu kan, sehingga dia tampak tinggi. Disebutkan wasaghat khataman fahashathu min atyabit tib al-misik. Lalu perempuan ini udah menggunakan pakaian yang panjang, ya, yang kelihatan, supaya nggak kelihatan bahwasanya dia pakai kaki pasangan, sehingga dia tinggi. Kemudian dia buat cincin, yang cincin itu berlobang, yang di situ bisa diisi parfum. Maka dia kasih di dalamnya itu parfum yang wangi dari misik. Kemudian dikasih tutup. Fa idza marrat bil mala' atau bil majlis. Apabila dia, nih perempuan yang pendek, yang nggak ketahuan kalau dia pendek, kalau dia melewatin
laki-laki yang sedang di pinggir jalan atau di majelis ya, atau di satu tempat, maka perempuan ini membuka parfum itu supaya aromanya tercium. Fafaharihu, maka aroma itu tercium sehingga membuat para lelaki pada memandang dia. Dan itu yang terjadi di masa kini kalau kita lihat. Itu fitnah Bani Israel yang dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata perempuan-perempuan dari kalangan Yahudi, mereka udah bikin seperti itu. Bagaimana dia berpenampilan yang indah, yang wangi, menawan. Tujuannya apa? Agar laki-laki memandang dia. Ini perusak nih. Perempuan-perempuan seperti ini perusak generasi. Laki-laki yang sudah beristri gara-gara perempuan seperti ini. Anak-anak orang yang belum menikah gara-gara perempuan seperti ini. Dan memang itulah fitnah wanita. Dan Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa fitnah perempuan ini bukan hanya perempuan yang di luar rumah. Istri pun fitnah. Bahkan fitnah istri ini termasuk besar buat kaum laki-laki. Karena dia senantiasa bersama dia. Dan bicara fitnah wanita, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Mungkin perlu dibaca jemaah. Coba dibaca firman Allah Azza wa Jalla di surah At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Seperti itu wanita. Anak-anak ya, menjadi musuh buat suami ya. Tentunya tidak semua. Ada sebagian. Al-Fudail bin Iyad, seorang alim ulama yang hidup sederhana, bahkan miskin. Pada suatu hari, dia mendapatkan kiriman, hadiah dari para khalifah. Dia dapat uang sebesar 10.000 dirham. 10.000 dirham. 10.000 dirham nih, kalau buat beli kambing, dapat 100 ekor. Ya kira-kira 100 jutaan. Kalau harga kambing 1 juta. Ketika dapat duit itu, dibalikin sama dia. Enggak mau Al-Fudail bin Iyad. Udah tua Fudail bin Iyad. Akhirnya istrinya marah kepada suaminya. Apa kata istrinya? Taruddu 10,000 wa ma indana qutu yaumina. Engkau balikin 10.000. Sedangkan kita nih makanan hari ini enggak punya. Fudail bin Iyad tahu sama istrinya. Dia mengatakan, mathali wa mathalukum ka qaumin laha baqaratun yahruthuna 'alaiha. Permisalanku dengan kalian ini seperti seseorang, satu kaum yang memiliki seekor kambing betina yang digunakan untuk membajak sawahnya. Ketika sudah tua disembelih.
Wa kadza antum, begitu pula kalian. Aradtum dzabhi ala kibari sinni, kalian mau nyembelih aku dalam kondisi aku sudah tua renta kayak gini. Mutujuan qabla an tadhhabu fudailan, kalau Fudail kalian mati kelaparan aja lebih baik sebelum kalian menyembelih Fudail. Tapi tidak semua selamat dari fitnah ini. Haibati fillah, apa yang menyebabkan lelaki itu mudah tergoda dengan wanita? Kok bisa si wanita begitu menggoda? Lebih daripada godaan harta. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-mar'atu aurah, perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Dia sudah aurat perempuan itu. Sesuatu yang harus ditutupin, yang harus dijaga. Lalu kata Nabi SAW, فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ, kalau keluar, istashrafaha syaitan. Subhanallah, anak tadi berusaha untuk memahami apa sih makna istashrafaha syaitan. Disebutkan syaitan ini ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, syaitan itu langsung memandang. Seperti ini. Dia lihat ya, ada yang keluar nih. Masya Allah. Oh Masya Allah udah keluar nih. Dia lihat-lihat. Kenapa? Karena syaitan punya sarana untuk menggoda kaum laki-laki. Artinya perempuan ini memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Maka syaitan kalau perempuan keluar langsung disambut sama syaitan. Dia akan godain laki-laki dengan wanita ini karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh syaitan. Baik itu syaitan manusia atau syaitan dari bangsa jin. Syaitan manusia sama. Kalau ada perempuan keluar, dia akan memanfaatkan. Ketika di rumah nggak bisa dia, maka ditungguin keluar sama dia. Dibawa keluar pakai mobilnya, di kendaraan umum atau dimanapun. Dan fitnah wanita ini untuk semua kalangan. Jangan dipikir yang sudah umur 70 tahun tidak tergoda dengan wanita. Yang umur 80 tahun, oh udah, nggak ada nafsu, nggak ada syahwat, insya Allah nggak bisa digodain sama setan. Setan nggak pernah tidur siang. Dia selalu menggoda manusia selama hayat masih di kandung badan. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjerumus dalam fitnah perempuan? Syariat Islam. Nih, kalau ada orang yang masih fobi dengan kalimat syariat Islam, kau tuh nggak tahu bahwa Allah menurunkan syariat ini lebih indah dari semua aturan yang dibuat oleh manusia. Lebih sempurna, lebih menjamin keamanan, kedamaian, kebahagiaan, kelezatan, kesenangan, kemakmuran, keadilan. Itu ada di syariat Islam. Kenapa ada yang menentang? Karena nggak tahu. Seperti gelas. Gelas ini airnya bening. Tapi karena dicampurin dengan warna-warni, akhirnya nggak jelas. Tapi ketika disaring kembali, maka kelihatan beningnya syariat Allah ini memberikan kemakmuran buat umat manusia. Syariat Islam berusaha untuk memberikan aturan-aturan yang menyelamatkan kaum laki-laki dan para wanita juga dari fitnah. Contohnya sabda Nabi SAW, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Sekarang laki perempuan dijadiin satu. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Makanya kita lihat di masjid itu perempuan di belakang. Oh, ini bias gender ini. Ini menindas kaum wanita. Bukan, itu memuliakan kaum wanita. Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Jangan masuk ke tempat-tempatnya perempuan.
Waqala Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan itu, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, ara'aital hamu. Wahai Rasulullah, gimana kalau ipar yang keluar masuk, gimana? Dia kan masih keluarga yang suaminya nggak ada, dia masuk keluar masuk, mungkin ngambil sesuatu, betulin sesuatu. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamu al-maut. Oh, ipar. Maka ipar itu kematian. Seakan-akan Nabi mengisyaratkan kalau ipar yang masuk itu akan mengantarkan kepada matinya agama seseorang. Bahkan bisa mengantarkan kepada kematian orang yang masuk. Karena ketika dia berzina dan dia sudah menikah, dia akan dirajam sampai mati. Dilarang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk menjaga kebebasan setiap orang menikmatin keluarganya masing-masing tanpa gangguan yang namanya ya ada pelakor, ada nggak tahu apa namanya seperti itu, dijaga, nggak boleh masuk-masuk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Tidaklah seorang di antara kalian yang berduaan dengan wanita, yang Nabi melarang, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Jangan kalian berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Fa inna syaitana thalithuhuma. Syaitan itu yang ketiga. Maka kalau kita perhatikan, ketika seorang sebelum menikah, dia menjalin hubungan asmara yang tidak diridhai oleh pencipta, mulai keluar bersama, duduk bersama, makan bersama, yang ketiganya adalah syaitan. Mereka tidak berdua. Syaitan itu berusaha untuk merangkul keduanya supaya berzina. Ketika sudah menikah, syaitan datang lagi, berusaha untuk menarik keduanya. Kalau awalnya dia dari belakang mendorong keduanya untuk berzina, sekarang setan kalau udah menikah dari tengah. Kenapa di tengah? Kan ganggu, iya ganggu supaya ini berdua berpisah. Maka perbuatan yang paling dicintai setan setelah orang menikah adalah perceraian. Sebelum menikah maka zina, karena dia tahu akan merusak nasab, merusak agama seseorang. Nabi SAW membuat aturan. Ketika sholat di masjid, selesai sholat berjamaah, perempuan itu pulang duluan. Laki-laki masih di masjid berzikir, yang perempuan pulang duluan. Dan perempuan sendiri tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Di masjid nih, rumah Allah, nggak dianjurkan. Kalau mereka sholat, yang laki berzikir, perempuan pulang duluan, supaya tidak terjadi campur baur nantinya ketika keluar masjid. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW melihat di jalan ini perempuan sama laki jalan berpapasan ya, yang kadang-kadang mungkin tersenggol pundaknya, badannya tersenggol. Apa kata Nabi SAW? Istakhirna fa innahu laysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq alaikunna bihafatit tariq. Kalian tolong ke samping, kata Nabi SAW. Kalian jangan jalan di tengah. Yang perempuan jalannya ke samping, yang laki di tengah. Sampai diatur seperti itu, jemaah. Demi menjaga agar dunia ini tetap dirahmati Allah Azza wa Jalla. Karena rusaknya Bani Israel, banyaknya terjadi perzinaan, pembunuhan, anak-anak hasil zina yang bermunculan karena perempuan. Maka Nabi SAW sebagai penghulu yang sayang dengan umatnya, beliau berusaha yang perempuan jalannya ke samping ya, jangan di tengah. Sampai perempuan itu kadang-kala di masa Nabi SAW kalau jalan di samping itu bajunya nempel ke tembok, dari menjaganya diri mereka. Kalau sekarang laki perempuan jalan bareng, na'udzubillah, berenang bareng. Ahibati fillah,
Di masa Nabi SAW, Masjid Nabawi itu punya beberapa pintu. Nggak ada pintu khusus buat perempuan. Kalau sekarang kan Masya Allah perempuan dapat pintu khusus, jadi selesai laki nggak lewat sana. Karena di masa Nabi SAW masjidnya nggak besar. Akhirnya Nabi buat aturan lagi. Beliau mengatakan, "Lau tarakna hadzal bab." Katakan laki-laki, kalau bisa kalian tinggalkan pintu ini. Pintu ini biar untuk perempuan. Dan sampai sekarang pintu ini disebut babun nisa di Masjid Nabawi, bab perempuan. Dulu tempat masuknya perempuan, sekarang tinggal namanya doang. Karena masjidnya semakin meluas sehingga perempuan ditempatkan di tempat belakang. Ibnu Umar ketika mendengar Nabi SAW mengatakan itu, maka beliau nggak pernah masuk lewat pintu itu. Walaupun nggak ada perempuan, beliau nggak lewat pintu itu. Udah, pintu itu kata Nabi SAW, kalau kita tinggalkan lebih baik. Maka ditinggalkan Abdullah bin Umar. Untuk apa? Untuk menjaga diri. Aisyah radhiyallahu taala anha di masanya setelah meninggalnya Nabi SAW melihat kondisi wanita berubah. Yang dulunya pemalu, yang dulunya menjaga diri, akhirnya mereka udah mulai di masa Nabi, di masa Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah mengatakan, andai kata Nabi SAW itu mengetahui atau hidup di masa yang seperti ini, niscaya beliau akan melarang perempuan-perempuan untuk keluar dari rumahnya, untuk berangkat ke masjid mungkin, sebagaimana wanita-wanita Bani Israel dilarang. Karena mereka menggoda. Wanita itu indah. Maka diperintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Masanya berat. Kalau kita lihat sekarang bagaimana musuh-musuh Islam mengeksploitasi wanita. Menjual wanita. Perempuan, oh enggak, kita enggak dijual. Dijual. Di mana dijual? Mana-mana sekarang. Sampai anak pernah melihat di sebuah bar. Bukan anak masuk bar jemaah. Sebuah hotel. Sebuah hotel, kalau nggak salah di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi, Anda masuk lift, ada iklan di situ. Buat perempuan masuk bar itu gratis dan dapat 3 bir gratis. Oh, itu kan memuliakan wanita. Enggak. Mereka mau beli perempuan dengan harga murah. Karena kalau banyak perempuan di bar itu banyak laki-laki yang datang. Laki-lakinya yang bayar, perempuannya gratis. Mereka mau jual perempuan. Mereka bikin pakaian-pakaian, ya Allah jemaah. Berbagai macam perhiasan yang menggoda wanita, pakaian yang ketat ya. Kemudian make up yang begitu menawan dan cerita-cerita yang merusak juga banyak. Film-film dibuat untuk menggoda. Kita hampir tidak pernah melihat majalah kecuali ada wanita yang menggoda di sana. Koran, lihat koran sebelah kanan biasanya, bagian depan atau sebelah kiri mesti ada wanita. Iklan apa aja? Iklan mobil, iklan motor, iklan belanja, sabun, sampo, mesti ada di situ gambar wanita. Iklannya kulkas. Kenapa sih? Tadi hadisnya udah jelas. Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Kalau keluar rumah, setan langsung lihat. Oh ini nih. Kita punya alat nih. Dilihatin sama setan, dimanfaatkan sama setan. Maka keluarnya wanita dari rumah dengan bersolek dan berias yang tidak diperbolehkan oleh syariat menjadi faktor yang sangat merusak. Mau tidak mau. Sekarang kalau kita masuk ke toko,
ke mall, rumah sakit, pesawat, kereta, hotel, kantor, semuanya mengandung unsur eksploitasi wanita untuk menggoda kaum laki-laki. Semuanya. Kemana kita mau pergi sekarang? Kenapa sih di pesawat pramugari harus pakai kayak gitu? Kenapa harus pakai lipstik yang seperti itu? Harus pakai rok yang terbelah sehingga pahanya kelihatan? Harus pakai baju dress mungkin yang sebagian dadanya kelihatan? Kenapa sih? Ya supaya menarik. Berarti kau jual perempuan? Enggak dijual perempuannya. Dilelang. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Karena ketika perzinaan merajalela, perselingkuhan di mana-mana, anak-anak SMP, SMA, kuliah sudah pada berzina, maka tinggal nunggu azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita membiarkan perempuan ini terjadi. Allah di surat An-Nur ayat 31 mengatakan wala yubdina zinatahunna. Perempuan itu jangan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Ini kata Allah, ini bukan nampakkan perhiasan, seauratnya dia buka. Di surat Al-Ahzab ayat 53 Allah mengatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian minta sesuatu kepada keluarga Nabi SAW, minta dari balik hijab, dari istri-istri Nabi. Allah mengatakan di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul." Kalau ngomong, tolong ngomong jangan dilemah lembutkan. Kenapa? Fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karima. Maka nanti akan merasa tamak. Di sini ada resiko orang-orang yang jelek hatinya, yang ada penyakit di hatinya, jadi ingin berzina. Ini ngomong biasa. Gimana sekarang perempuan dengan lagu-lagunya, bernyanyi, sudah suaranya dibikin lembut, auratnya ditampakkan. Mau dibawa kemana bangsa ini? Generasi depan itu mau dibawa kemana? Diajarin apa dengan media yang kita lihat, televisi yang ada? Coba acara-acara yang dibuat sama mereka. Mana yang mendidik generasi muda untuk menjadi orang yang bermanfaat buat negeri dan bangsanya? Hiburan, 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 hiburan. Kita hidup bukan untuk berhiburan. Kita hidup untuk membangun kehidupan yang lebih nyata dan abadi. Kita harus serius menghadapi semua ini. Hiburan perlu. Yang bolehlah sepekan sekali ada hiburan. Tapi ternyata acara televisi dari pagi sampai sore, sampai malam, semuanya hiburan. Ada yang bermanfaat, Ustaz. Satu. Apa? Ya, ketika diumumkan masuk azan maghrib waktu Jakarta. Alhamdulillah manfaat tuh. Kita jadi waktu sholat. Setelah itu, lanjut lagi. Haibati fillah, sekarang bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari fitnah wanita? Yang wanita juga diperintahkan menutup auratnya, untuk tidak keluar rumah, untuk menjaga pandangannya. Kita bicara yang laki, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan melepas pandanganmu. Fitnah itu ada di luar. Kita berusaha untuk memperkecil fitnah yang ada. Tapi di diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Anda sebagai seorang laki-laki, maka ya seperti sabda Nabi SAW, La tudbi'in nadhrah an-nadhrah. Jangan diikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhir. Bagimu yang pertama. Yang selanjutnya bukan. Maksudnya yang pertama bagimu adalah pandangan yang tidak sengaja. Nggak sengaja melihat perempuan, ya sudah, palingkan pandangannya. Ini adalah istilahnya itu al-wiqayatu khairun minal ilaj.
menjaga lebih baik daripada mengobati. Tindakan preventif itu lebih baik daripada harus pengobatan nanti. Orang kalau sudah menjaga diri agar tidak terkena kanker, alhamdulillah bagus. Tapi kalau udah kena kanker, habis sudah. Naik tuh, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Makanya udah kasih tahu rokok ini menyebabkan kanker. Jaga, jangan ngerokok. Kalau kau tetap ngerokok, rusak nantinya. Kau nggak kesian sama dirimu sendiri. Maka menjaga lebih utama daripada mengobatin. Begitu pula dengan wanita. Ketika kita nggak ngelihat, subhanallah jemaah, kenapa orang buta itu tidak terfitnah dengan wanita lewat matanya? Karena nggak pernah ngelihat, dia nggak tahu kayak apa tuh perempuan. Dan kita pun ketika tidak melihat, ada di ruangan ini umpamanya, ada perempuan lewat di luar sini, bolak-balik dia perempuan. Mungkin perempuan itu dengan rok yang seksi ya lewat. Karena Anda nggak kelihatan, nggak tergoda Anda. Maka kalau kita lihat teman-teman di Australia, Masya Allah. Kalau di musim dingin, kata teman-teman, Masya Allah Ustaz. Kalau musim dingin, tertutup rapat. Sampai jarinya nggak kelihatan. Wajahnya tinggal sedikit yang kelihatan. Maka tatkala itu biasanya fitnah berkurang. Tapi kan apakah kita menunggu masa itu? Ya, kadang-kala kita perlu menciptakan masa seperti itu. Cari tempat yang kita tidak terfitnah dengan wanita. Dan ada seorang soleh yang mengatakan kepada anaknya, Ya bunayya imshi wara al-asad wal aswad awil wal usud. Imshi wara al-asad wal usud wala tamshi wara amra'ah. Wahai ananda, berjalanlah engkau di belakang singa, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Jalan di belakang singa, ada singa, jalan di belakangnya nggak apa-apa. Insya Allah kau nggak akan tergoda, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Ya Allah Ustaz, masa seperti itu perempuan Ustaz? Betul. Jadi istilah di barat mengatakan ladies first. Perempuan suruh jalan dulu, nggak berlaku dalam Islam. Perempuan kalau berjalan, engkau ngelihat dia. Perempuan itu dari belakang, dari depan dan belakang menggoda. Tapi ketika engkau berjalan di depannya, selesai. Engkau nggak akan tergoda kemana? Dia di belakang, nggak kelihatan Anda. Maka berjalanlah di belakang singa. Tapi jangan berjalan di belakang wanita. Karena pandangan mata itu seperti anak panah yang beracun, kata Nabi SAW. Kalau sudah masuk, biasanya akan merusak sampai ke jantung. Dan membuatnya berpikir, akhirnya mengantarkannya kepada perzinaan. Bagaimana para salafus soleh menundukkan pandangannya? Ar-Rabi', Sufyan bercerita tentang Ar-Rabi'. Dia mengatakan, kana Rabi' yaghuddu basarahu. Rabi' itu menundukkan pandangannya, famarra bihi niswah. Tahu-tahu perempuan lewat. Maka Rabi' itu menundukkan pandangannya sampai seperti orang buta. Akhirnya wanita-wanita itu berpikir dia ini buta. Mereka mengatakan, Ya Allah, na'udzubillah dari buta, na'udzubillah dari tinggal. Padahal dia nggak buta. Dia sedang menundukkan pandangannya. Hassan bin Abi Sinan. Disebutkan Hasan bin Abi Sinan ini berangkat sholat Id. Biasanya sholat Id banyak perempuan-perempuan memang keluar juga melaksanakan sholat Id. Ketika pulang, ada yang mengatakan kepada dia, Ya Aba Abdullah, ma ra'ayna idan aktsar nisa'an minhu. Kita nggak pernah ngelihat lebaran seperti ini. Yang paling banyak perempuannya kayaknya sekarang ini. Banyak perempuan yang pada sholat. Memang hari itu menakjubkan, perempuan banyak sekali yang berangkat ke masjid untuk sholat Id. Ketika pulang, dia berjumpa dengan istrinya. Lalu perempuan itu mengatakan, Kam min imra'atin hasanatin qad nadhartal yawm. Berapa banyak wanita cantik hari ini yang kamu lihatnya.
Diam. Hasan nggak jawab. Perempuan ini kadang-kadang nggak perlu dijawab. Kalau nggak nanti ribut. Diam. Terus ngomong kayak gitu. Insya Allah bisa cuci mata kalau hari ini. Banyak perempuan-perempuan yang bening-bening yang kau lihat. Akhirnya Robi nggak kuat sama istrinya mengatakan, qala wayhaki ma nadartu illa fi ibhami mundu kharajtu min indiki hatta raja'tu ilaiki. Wayhaki, kau tahu, sejak aku keluar dari rumah sampai pulang ke sini, aku tidak melihat kecuali kepada jari jempolku ini. Artinya dia menundukkan pandangannya melihat kepada jarinya. Karena jamaah, kalau sudah memandang jadi penyakit akhirnya. Kemudian cara yang kedua, apabila seorang lelaki melihat sesuatu yang menakjubkan, pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Maka di sini di rumahnya harus ada istri. Kalau punya rumah sudah, hasratnya itu hendaklah dia salurkan kepada istri. Apa kata Nabi SAW? Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitan. Laki dan perempuan ini tuqbil dari arah depan dalam gambaran setan, dari arah belakang dalam gambaran setan. Dia menggoda dia dengan tubuh dia. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kalau seseorang di antara kalian melihat perempuan yang membangkitkan hasratnya, falyati ahlahu, hendaklah pulang ke keluarganya, ke istrinya, karena itu akan fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Ketika sudah disalurkan hasratnya, selesai sudah. Itu kalau lihat pandang, kalau melihat langsung pulang. Tapi kadang-kadang di rumah nggak ada istrinya, istrinya sibuk masak, suaminya pulang, mau ngapain ke sini? Kalau ngelihat suaminya pulang tidak di waktu biasanya, ada perlunya dia. Lihat suaminya pulang, langsung siap-siap pakai parfumnya. Ya musuh, ahlan wa sahlan bang, fadl bang, pengen minum apa? Kalau dia pulang tidak di waktunya pulang, biasanya ada sesuatu. Gimana yang belum menikah? Yang belum menikah ya sabar, sholat, puasa. Insya Allah itu akan meredam syahwatnya. Yang ketiga, jangan datang ke tempat-tempat fitnah, tempat-tempat banyak perempuan. Di Indonesia nih kita lihat ada banyak acara, mungkin di luar juga sama di Australia, di Sydney mungkin. Ada daerah-daerah yang memang akhirnya tempat fitnah tersebut. Banyak perempuan yang tidak berhijab, banyak perempuan yang pakai pakaian yang mini. Kadang-kala di mall, kadang-kala di pinggir pantai, kadang-kala ada acara Car Free Day mungkin. Di beberapa tempat ada tempat senam ya, perempuan dengan pakaian yang ketat, dia goyang-goyang ke sana. Jangan datang ke tempat itu. Karena ada pemuda yang kata, Ustaz, ana udah puasa sunnah Ustaz, tapi kok fitnah, godaan syahwatnya belum mati. Datang ke tempat itu masalahnya. Maka hindari tempat-tempat fitnah itu. Pergi, menjauh. Insya Allah kau akan selamat. Kemudian yang keempat, kalau ada perempuan yang godain, hendaklah laki-laki ini tidak menoleh. Jangan menoleh. Jangan digubris, jangan diladenin. Kadangkala via handphone ngobrol dulu ya, ini laki-laki kadangkala nggak usah dia curhat ini itu macam-macam. Kalau sudah mulai menjurus ke sesuatu yang kayaknya nggak bagus, matikan handphonenya, blokir nomornya, selesai. Insya Allah kau selamat. Jurej, ketika ada wanita yang datang menggoda dia, tinggal sama jurej. Nggak dihawil, nggak diladenin, dan alhamdulillah itu menyebabkan Jurej selamat dari godaan perempuan tersebut. Tapi kadang-kala laki-laki ini ya udah imannya lemah, dia ladenin tuh perempuan sehingga dia terjerumus kepada perzinaan. Kemudian yang kelima jamaah, yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ketahuilah bahwa zina mata itu akhirnya nanti kepada zina yang benaran, yang menyebabkan pelakunya akan terlaknat
yang menyebabkan pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang menjijikkan. Dilemparin batu sampai mati. Itu azab di dunia. Sedangkan azab di akhirat, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya laki-laki perempuan itu akan dibakar dalam tungku, dalam kondisi telanjang dibakar, ketika panas mereka naik ke atas tapi nggak bisa keluar. Terus masuk, turun lagi, naik lagi ke atas, nggak bisa keluar. Dan na'udzubillah, orang yang berzina sekali, kalau nggak segera bertobat, balik lagi dia berzina. Mungkin kau mengatakan, enggak, insya Allah aku udah tobat. Biasanya ada panggilan-panggilan untuk mengulangi zina itu. Maka seorang itu berpikir bahwasanya dosa zina ini adalah dosa yang besar. Laki-laki yang berzina di luar rumahnya, na'udzubillah, mungkin istrinya dizinain orang di rumahnya gratis. Engkau merusak orang, kau berzina dengan anaknya orang, dengan ibunya orang, dan bisa jadi ibumu, anakmu, adikmu Allah tidak akan jaga. Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah akan menjagamu. Dan balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Kalau kita tidak godain anak orang, kita jagain anaknya orang, insya Allah anak kita akan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.